Welcome to Tech Channel. Oke, nih berhubung nih ya, kemarin gue bikin video, komennya, "Bang, kenapa tangan lu belang, Bang?" Kan kurang ajar gitu ya, bukan ngeliat cara gue review, malah lihat tangan gue. Karena itu gue pakai smart band gue aja, Mi Band. Yui, Mi Band bro, Mi Band 4 bro. Buat kalian yang belum nonton Mi Band 4, cus nonton. Kali ini barang yang akan gue review cocok buat kita, kalian yang fakir sama internet, bener? Karena mungkin di beberapa tempat banyaknya tuh yang kayak mungkin ada yang nggak nyampe lah tempatnya, ada yang mungkin ya begitulah, pokoknya kita suka nggak dapat internet gitu. Nah ini cocok banget buat kita. This is namanya adalah Wi-Fi Repeater 2. Itu kan istilahnya Wi-Fi extender juga sih sebenarnya. Wi-Fi extender itu apa, Bang? Nah itu intinya untuk memperluas jangkauan Wi-Fi. Paham? Paham, bagus. Misalnya, Bang, gue taruh Wi-Fi gue di lantai 1 nih, tapi gue di lantai 3 nggak dapet. Nah, kalau pakai ini dia bisa nyampe sampai atas. Intinya gitulah. Tanpa lama-lama kita langsung ini aja lah ya, buka lah ya nih. Nah, biar kayak ini ya, beauty vlogger gitu. Mana tuh? Nah, ini ada namanya Wi-Fi Plus gitu ya, Wi-Fi Repeater atau Wi-Fi Extender. Nah, di sini ada dua titik. Nah, di atas itu indikator buat ngelihat LED-nya dan di bawah itu untuk tombol reset. Udah itu aja sih sebenarnya. Dan di sini connection-nya adalah USB. Istilahnya ya, dengan USB ini bisa lebih mobile sih menurut gue. Karena yang sebelumnya, gue pernah juga nge-review Wi-Fi Extender Pro. Nih, kalau kalian belum nonton nih, sini. Marketing mulu ya gue. Semua video ntar gue tunjuk-tunjuk aja ya, biar kalian nonton semua. Intinya, kalau di Wi-Fi Extender Pro itu, dia masih pakai colokan. Colokan listrik. Itu menurut gue lebih ribet, karena lu harus cari colokan kan, mau nggak mau kan. Nah, kalau dengan USB ini, lu bisa di mana-mana. Di USB lagi. Di laptop kalian bisa. Bener dong, kalian colok ke laptop kalian. Dan, kalian juga bisa colok ke power bank. Jepret. Atau, kalau kalian misalnya tetap mau dicolokkan gitu, bisa. Kalian tinggal misalnya pakai palanya nih kan. Kalau kalian colok, terus kalian colok ke ke sini nih, terus kalian tinggal colok ke stop kontaknya. Nah, gue pengen bahas tentang speknya. Kapasitasnya itu bisa sampai 300 Mbps. Gue jelasin ya, bukan berarti kalau kalian pakai ini, internet kalian jadi 300 Mbps. Bukan seperti itu. Tapi, bisa sampai, misalnya nih, internet di rumah kalian 200 Mbps. Ya, di sini nangkapnya juga bisanya 200 Mbps, nggak bisa naik gitu kan. Nah, kalau di rumah gue, itu kan 10 Mbps. Kalau misal gue pakai ini, ya udah maksimal sampai 10 Mbps. Tergantung dari internet kalian itu berapa di rumah. Biasanya 300 Mbps mungkin lebih ke buat kantor atau kayak gitu kan, internetnya nggak mungkin kecil karena yang pakai wifi-nya juga banyak gitu. Kecuali kalau di rumah gue 300 Mbps buat apaan juga gitu kan. Dan untuk harga, gue yakin kalian pasti seneng banget nih dengar harganya nih. Harganya cuma 99.000 bos. Murah bener ini. Beli dah. Udah kayak sales gue ya. Lama-lama udah kayak jual legal home shopping gue. Kayak biasa, link udah gue taruh semua di bawah. Kalau kalian mau beli, cus aja beli, transaksi di situ udah beres gitu kan. Kalau gue pribadi sih gue bakal pakai ini karena notabene sering kerja di luar dan terkadang wifi luar itu suka sinyal lemah. Bener gak sih? Kita langsung cobain aja daripada banyak cincong dari tadi. Gue akan kasih tahu kalian gimana cara konekinnya dan kita langsung cobain pembuktiannya. Apakah ini bisa bener-bener memperluas kapasitas internet kita. Oke, let's go. Oke, yang pertama kalian harus download dulu nih aplikasi Mi Home. Setelah kalian download aplikasi Mi Home dan kalian pencet supaya masuk ke aplikasinya. Nah, mungkin kalau kalian masih baru pakai Mi Home-nya, ya kalian harus sign up dulu ya email kalian gitu ya dan bikin passwordnya. Setelah itu kalian bisa klik tombol plus di atas gitu kan. Nah, kalau misalnya router Wi-Fi repeater ini itu ada di household security. Nah, kalian klik, cari yang Wi-Fi Repeater 2, oke, udah diklik. Oke, kalian centang dulu dan kalian langsung next. Wi-Fi mana yang mau kalian konekin? Oke, kalau yang di tempat gue ini namanya TP-Link dan gue masukin passwordnya. Nah, dia disuruh kita ke setting, ke Wi-Fi setting kita dan ganti Wi-Fi-nya ke Wi-Fi yang udah ditentukan sama dia. Setelah kita klik, kalian balik lagi ke aplikasi sebelumnya. Oke, dan dia langsung connecting tuh di situ. Nah, setelah dia connecting, warna LED indikatornya yang tadinya itu oranye berganti jadi warna biru dan itu artinya kalian sudah terkonek dan kalian udah setting-setting itu nama segala macamnya. Nah, aku pengen jelasin satu nih. Ini ada yang namanya Wi-Fi roaming nih. Mungkin buat kalian yang bingung gitu ya. Oke, Wi-Fi roaming itu apa, Bang? Kalau Wi-Fi roamingnya kita onin, itu bisa ngejangkau spot-spot yang misalnya Wi-Fi itu tuh sebenarnya kita nggak bisa dapat. Misalnya kita di lantai 5 nih. Dari lantai 1 ke lantai 5 nggak mungkin bener-bener. Kalau misalnya di lantai 3 mungkin masih dapat satu sinyal. Nah, di lantai 5 kan udah nggak bisa dapet tuh.
Kalau WiFi roaming, dia benar-benar pakai untuk memperluas kapasitasnya, untuk memperluas jaraknya, oke? Jadi kalau misalnya kita nggak pakai WiFi roaming, dia akan bikin password baru dan namanya baru, gitu kan? Kalau misalnya di situ adalah TP-Link Plus, oke? Jadi kita kalau mau konekin WiFi-nya ya kita harus pencet yang plus. Kalau mau konekin yang ke sini. Nah, kalau misalnya yang roaming itu, jadi dia tetap pakai nama kita yang lama nih. Dia nggak bikin WiFi baru, tapi jaraknya diperluas. Oke, jadi semoga kalian mengerti dengan penjelasan gue ya, Kak. Karena gue bukan dosen, jadi mungkin penjelasan gue rada belibet ya, maaf ya. Oke, ini gue pengen kasih coba ke kalian ya, dan kita tes speed testnya. Oke, ini jadi gue ada di ruangan lantai bawah rumah gue. Nah, biasanya tadi itu kan namanya TP-Link ya. Nah, di sini tuh biasa udah nggak dapet nih TP-Link tadi nih. Kalau bisa kita lihat nih, nah oke, bisa dilihat. Lihat kan TP-Link itu cuman dapat dua bar doang. Sedangkan yang TP-Link Plus-nya itu full. Dan sekarang kita akan tes speed test-nya. Nah, sekarang gue pakai TP-Link yang Plus-nya nih, yang tadi kita udah konekin di atas. WiFi extendernya di sini by the way, jadi deket banget sama gue. Kita akan coba speed test. Yes, jadi ini gue udah dapat hasilnya dan lihat hasilnya. 10 mega dan 10 mega seperti yang tadi gue bilang. Di rumah gue kan emang 10 MB dan ternyata it works. Oke, sekian aja review gua soal WiFi Repeater 2 ini. Gimana menurut kalian? Apakah ini menurut kalian berguna buat kalian yang fakir miskin? Fakir. Apakah menurut kalian ini berguna untuk kalian yang fakir WiFi? Ya, buat gue sih ini berguna ya. Sorry jatuh, Pak. Oke, dan kalian juga boleh tulis di komen misalnya, "Oh, Bang, cara review lu kurang ini, Bang. Kurang ekspresi atau misalnya kurang detail atau boleh." Gue juga buat mengupgrade diri gue untuk nge-review lebih baik lagi dan bikin kalian juga makin suka gitu. Jangan lupa di like, comment, share ya kan. Kita harus budayakan berbagi kepada orang-orang ya kan. Mungkin mereka juga ada yang mau cari WiFi repeater gitu kan. Kalian boleh bagi ke teman kalian dan kalau misalnya kalian suka sama cara review gua, kalian boleh banget klik tombol subscribe di bawah. Oke? Thank you so much guys. Sekali lagi kalian udah nonton video ini sampai habis. See you in the next review guys. Bye.